Setelah mereka kembali akur, keluarga ini langsung merayakan Diwali dengan meriah. Tapi gangguan dari Sarang datang lagi. Saat Yasu sedang di toilet untuk mencuci tangannya, tiba-tiba Sarang datang menculik Yasu. Dia menelpon keluarga ini untuk meminta tanda tangan persetujuan agar barang haramnya dapat dikirim dengan kargo mereka. Sarang juga mengancam akan menghabisi istrinya itu jika ada yang melaporkan hal ini kepada polisi. Randip segera menandatangani surat persetujuan itu, lalu menyuruh Rats untuk mengantarnya. Mengetahui itu sangat berbahaya, Pak Miki melarang Rats untuk pergi ke sana. Namun Rats bersikeras ingin menyelamatkan ibunya. Randip yang khawatir tentang keselamatan istri dan anaknya ini diberitahukan oleh mertuanya bahwa mereka akan baik-baik saja. Ternyata Bantu sudah datang ke tempat ibunya diculik. Dari dalam kereta, tiba-tiba saja Sarang keluar. Bantu yang sudah tertangkap lalu dipegang oleh anak buah Sarang. Kemudian Sarang datang untuk menghajar Bantu dengan sangat keras. Tapi keadaan seketika saja berbalik. Bantu menerjang Sarang dengan keras hingga terpental. Di tempat lain, Gindal memberitahukan kepada menantunya bahwa Bantu adalah anak kandung mereka sebenarnya. Selama ini dia sengaja berpura-pura tidak mengetahuinya untuk menguji Bantu apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya demi mendapatkan harta dan kekayaan keluarga ini. Tapi itu tidak terjadi. Dia tidak menginginkan apapun, ujar Gindal. Sedangkan Rats yang berusaha datang untuk memberikan tebusan demi menyelamatkan ibunya, tiba-tiba saja kaget ketika mengetahui bahwa ibunya itu sudah diselamatkan oleh Bantu. Setelah kejadian itu, Gindal pun memanggil Pak Miki dan Bantu untuk menghadapnya. Lalu dia pun menampar Pak Miki karena sudah membodohi mereka semua dengan rahasia besar yang dia sembunyikan selama ini. Gindal kemudian membongkar semua itu. Bantu adalah cucu saya, penerus keluarga ini. Kamu mengambilnya dari kami dan kamu terus saja menyembunyikannya. Mendengar itu, Bantu pun kaget. Rupanya Gindal mengetahui fakta itu saat Radip masuk ke rumah sakit. Gindal ternyata mendengar dan melihat obrolan Bantu dengan perawat Suloyana. Perbuatan Pak Miki layak mendapatkan hukuman berat. Namun sosok Bantu memang luar biasa. Dia justru meminta kakeknya untuk memaafkan Pak Miki. Bagi Bantu, Pak Miki juga ayahnya, karena dia telah dibesarkan di keluarga itu dengan baik. Bantu juga berkata, tujuan dia datang ke rumah ini bukan untuk diakui atau mendapatkan harta, tapi Bantu hanya ingin melihat orang tuanya bahagia. Lalu untuk pertama kalinya Bantu memanggil Randip dengan sebutan ayah. Mendengar itu Randip sangat bahagia. Kemudian ayah dan anak ini pun berpelukan. Randip kemudian mengajak Bantu untuk memberitahukan kepada istrinya. Bantu justru tidak setuju. Dia tidak ingin memisahkan ibu kandungnya dengan Rats yang sudah dianggap anak. Bantu benar-benar berhati emas. Ketika Yasu muncul, rahasia pun ditutup rapat. Yasu mulai menyayangi Bantu setelah diselamatkan olehnya. Dia kemudian menganggap Bantu seperti anaknya sendiri. Lalu Yasu pun memeluk Bantu sehingga Bantu pun sangat bahagia bisa berpelukan dengan ibu kandungnya.